Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini maupun di rumah semua jemaat yang mengikuti. Dan kiranya Kau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara. Dan khususnya karena kurangnya tidur tadi malam sehingga kesehatan menurun, tolong berikan kekuatan dan apapun yang dia butuhkan untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua dilengkapi, dibungkus dengan kekuasaan pekerjaan Roh-Mu untuk bisa membuatnya tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan keterbukaan dalam hati kami, konsentrasi, terang, buat kami mengerti, tapi terutama Tuhan buat kami menanggapi dengan baik, sehingga setiap kami bisa introspeksi apakah kami termasuk lalang ataupun gandum. Dan karena ini kebaktian online, kami lagi-lagi berdoa Tuhan untuk semua yang berurusan dengan online, wifi, sinyal HP, listrik, streamingnya, penerimaannya, ketenangan Kau jaga semua. Juga segala pekerjaan setan, kuatkan kami terhadap semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya berikan tema kemiripan lalang dengan gandum. Jadi ini masih termasuk dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu ayat 36 sampai dengan 43. Kita baca sekali lagi ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Bahkan datanglah hamba Tuhan ladang itu padanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sudah kita sampai pada poin 3 Romawi, gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Hal yang pertama, saudara, gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Kita akan lihat dalam 2 ayat ya. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 38, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Tumbuh bersama-sama. Sekarang mari kita lihat komentar dari beberapa orang ya. Adam Clark mengatakan demikian.
Iblis mempunyai suatu tunas kejahatan untuk setiap tunas kasih karunia. Dan pada waktu Allah menghidupkan pekerjaannya, iblis juga menghidupkan pekerjaannya juga. Saya kira juganya tidak perlu 2 kali. Iblis menghidupkan pekerjaannya juga. Karena itu tidak heran jika kita mendapati skandal-skandal tiba-tiba mempermalukan atau merusak reputasi suatu pekerjaan kasih karunia, di mana Allah telah mulai mencurahkan rohnya. Memang skandal-skandal itu tidak harus orang Kristen KTP ya, tapi sangat bisa. Tapi orang Kristen sejati pun seperti Daud misalnya, jelas itu skandal, dan dia jelas orang percaya yang jati. Tapi yang dibicarakan di sini skandal yang dilakukan oleh lalang. Orang yang kelihatan Kristen, kelihatan saleh, ternyata muncul skandal dan sebagainya. Sekarang saudara, seorang bernama Thomas Bacon mengatakan demikian. Karena biasanya dimanapun Allah membangun suatu gereja, setan akan membangun suatu gereja kecil persis di dekatnya. Chapel ya, chapel itu ya tidak gereja, tapi ya dipakai untuk hal seperti itu, berdoa dan sebagainya. Tapi ya saya terjemahkan gereja kecil karena saya tidak punya istilah lain untuk hal itu. Jadi dimanapun Allah membangun suatu gereja, setan akan membangun suatu gereja kecil persis di dekatnya. Saya agak kurang setuju ya. Pertama kok di dekatnya, mestinya di dalamnya. Dan kenapa gereja kecil? Dia membangun gereja besar menurut saya. Lalu seorang bernama Daniel Defoe mengatakan kata-kata ini: wherever God erects a house of prayer, the devil always built a chapel there, and it will be found upon examination the latter has the largest congregation. Dimanapun Allah mendirikan suatu rumah doa, setan selalu membangun suatu gereja kecil di sana, dan akan didapati pada pemeriksaan yang belakangan mempunyai jemaat yang terbesar. Jadi yang lalang ini jauh lebih banyak dari gandum. Seperti yang berulang kali saya katakan, dalam kalangan Kristen saja saya yakin maksimum gandum itu 10%. Apalagi dalam seluruh dunia sangat-sangat sedikit gandum. Lalangnya luar biasa banyak. Kan saya lanjutkan saudara, pulpit commentary. Dalam perumpamaan tentang lalang, kita melihat penampilan bagaimana kerajaan surga gambarkan dalam dunia ini, dan diperingatkan terhadap pengharapan untuk melihat sekarang, diperingatkan terhadap pengharapan untuk melihat sekarang kondisi sempurna itu yang pada akhirnya akan dibuat terjadi. Kalimatnya memang tidak enak ya, tapi memang kata-katanya seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan dengan baik. Jadi kita tuh diperingatkan, jangan kamu berharap pada sekarang ini mendapatkan kondisi sempurna untuk gereja yang orang Kristen semua saleh semua. Tidak bakal. Kalimat terakhir itu telah membingungkan pelayan-pelayan Allah dalam semua zaman, bahwa semua dalam bumi ini tidaklah merupakan kebaikan yang murni. Selalu campur aduk, tidak karu-karuan gandum dengan lalang. Sekarang saudara, poin A ini akan saya bahas secara panjang lebar saudara ya. Ini seluruh khotbah membicarakan kemiripan lalang dengan gandum. Khotbah saya hari ini lain daripada lain saudara ya. Banyak dongengan, banyak ceritaan, tapi dongengan dan ceritaan yang betul-betul penting supaya saudara bisa melihat betapa sukarnya membedakan lalang dengan gandum. Kadang-kadang bisa saudara, tapi seringkali tidak kelihatan bedanya sama sekali. Karena itu penekanan kemiripan lalang dengan gandum saya tekankan dalam seluruh khotbah ini, supaya saya melihat dan sadar betapa membahayakannya kemiripan itu. Seperti saya katakan, kalau uang palsu bisa betul-betul persis dengan uang asli, tentu saja itu makin membahayakan. William Barclay berkata, dalam tahap awal mereka, lalang begitu mirip dengan gandum.
sehingga adalah mustahil untuk membedakan yang satu dari yang lain. Saya sudah katakan pada minggu lalu ya, lalang ini bukan lalang yang kita maksudkan alang-alang itu tidak mirip sama gandum. Tumbuhan tertentu di sana bahkan beracun dan sebagainya. Pada tahap awal tidak bisa dibedakan lalang mana gandum mana. Tapi kalau sudah berbulir, baik lalang maupun gandum itu bisa berbulir. Saya lihat fotonya, kalau dilihat sudah berbulir kelihatan beda, bulirnya lain sekali. Sekarang Albert Barnes, jadi lalang secara tepat menggambarkan orang-orang munafik dalam gereja. Sangat mirip orang-orang Kristen dalam pengalaman mereka. Dan dalam hal-hal tertentu, kehidupan mereka adalah mustahil untuk membedakan mereka dari orang-orang Kristen sejati. Sudah, kita tentunya sudah diperingatkan bukan hanya dalam perumpamaan ini, tapi dalam ayat-ayat Alkitab. Mari kita lihat ya. Matius 7 ayat 15 lalu loncat ke 21 dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kata-katanya sebetulnya dengan berpakaian kulit domba. Jadi ambil kulitnya domba dipakai sama serigalanya. Dia kelihatan pakai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu loncat ke ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Orang-orang ini bukan orang awam, saudara. Bernubuat demi namamu, demi nama Yesus ya. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bernubuat, usir setan, mengadakan banyak mujizat, semua dalam nama Yesus. Betul-betul kelihatan seperti hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa kita perlu introspeksi? Bahkan kalau kita hamba Tuhan, kalau sampai kita termasuk yang ini, kita menyangka kita hamba Tuhan, kita menyangka kita melakukan pelayanan untuk Tuhan demi nama Tuhan, tapi Kristus tidak pernah kenal. Ini bukan orang yang murtad. Kalau ini orang yang Kristen sungguh-sungguh lalu murtad, Kristus akan berkata, dulu aku kenal kamu, sekarang aku tidak kenal. Tapi bukan itu yang dia katakan. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti orang-orang ini ya nabi-nabi palsu, memang konteksnya nabi palsu kok. Dari awal tidak pernah percaya Kristus, tapi melayani Tuhan demi nama Kristus dan sebagainya. Mari kita melihat ayat yang lain. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Sudah, kalau sudah lihat nabi palsu yang sudah jengkel, sebetulnya tidak perlu terlalu jengkel, biarinlah. Kita jengkel karena itu tidak ada gunanya. Kata-kata kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Biarlah ini menjadi peringatan bagi mereka, kalau ada dari mereka yang mendengar kata-kata ini. Tidak peduli kamu menyamar bagaimanapun, tidak peduli orang tidak tahu dan banyak orang kamu bohongi, tidak peduli ada orang yang tahu dan jengkel tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ancaman Tuhan ini, kesudahanmu akan tertimpal dengan perbuatanmu. Sekarang saudara, saya akan mulai dengan memberikan cerita-cerita yang tadi saya katakan ya. Saya akan memberikan beberapa contoh yang saya anggap luar biasa. Sebetulnya dalam Alkitab jelas ada. Ananias dan Safira misalnya. Kalau dalam perjanjian lama Raja Saul dan banyak orang lain lagi. Dan khususnya Yudas Iskariot. Begitu miripnya lalang yang satu ini. Sampai detik-detik terakhir dari para murid yang 11 itu tidak ada satupun yang tahu kalau dia adalah pengkhianat, kalau dia adalah orang Kristen KTP. Tidak ada satu dari mereka yang tahu. Yang tahu hanya Yesus.
Tapi saudara, itu semua contoh-contoh dalam Alkitab. Saya sekarang akan memberikan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada dalam sejarah yang saya anggap luar biasa. Yang pertama adalah seorang jemaah saya, mantan, sekarang sudah bukan. Dia seorang cewek. Pada saat itu saudara, dia ikut saya dengan keluarga ya. Jadi papa mama lalu dengan adik laki-laki 4 orang. Dan ikut saya sudah 13 tahun. Ini di gereja lama, bukan di gereja ini. Dan saya kira mungkin dari gereja pertama sudah ikut. Karena di gereja lama itu saya cuma 13 tahun. Dan selama dia ikut saudara, saya tidak pernah mencurigai dia sebagai orang Kristen KTP. Karena segala sesuatunya dalam kerohanian dia begitu bagus. Dia rajin kebaktian, rajin ikut PA, pelayanan, ngajar sekolah minggu, main musik, jadi chairman, dan macam-macam hal. Dengar firman, bagus sekali. Saya biasanya menilai orang Kristen untuk KTP dari cara mereka mendengar firman. Kalau dengarnya ngantuk-ngantuk, ya kalau kadang-kadang ngantuk itu bisa. Tapi kalau terus-menerus dan rasanya tidak antusias sama sekali, maka saya anggap ini orang Kristen KTP. Tapi cewek ini saudara, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Semuanya begitu bagus. Tidak pernah saya curigai dia Kristen KTP. Padahal saudara, kalau menilai asli atau KTP, saya itu paling pelit. Saya tidak menjumpai hamba Tuhan manapun, orang Kristen manapun lebih pelit dari saya dalam menilai apakah orang itu asli atau KTP. Sedikit KTP, sedikit KTP, lalang. Nah, setelah dia ikut saya selama 13 tahun saudara, pada hari itu ada suatu hari Jumat Agung. Ya, setelah 13 tahun ikut, lalu hari Jumat Agung. Dan pada hari itu saya berkhotbah tentang Kristus yang dicambuki dan disalib. Dan tentu saja kebaktian Jumat Agung bicara pencambukan, penyaliban, saya PI. Setelah kebaktian selesai, dia datang ke saya dan dia mengaku mendapatkan berkat. Apa urus saya dapat berkat? Oh ya baguslah. Saya anggap biasa saja. Dan dia tahu, saya tidak ngerti. Bukan itu maksud saya Pak. Maksud saya baru hari ini merasakan cinta Tuhan. Saya baru hari ini percaya kepada Kristus. Saya kuat gitu. Lalu selama ini kamu bagaimana? Ya aku belum percaya. Kok bisa kamu dengar firman dan sebagainya bisa bagus bagaimana? Aku senang belajar. Belajar apapun aku senang. Dengar firman juga senang belajar. Saya bisa tengar-tengar gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tengar-tengar. Sampai kalau saya dorong dia, kamu minggu depan atau berapa minggu lagi saya tidak tahu persisnya. Saya suruh dia naik mimbar, sharingkan ke KTP-an dia selama 13 tahun, lalu pertobatan dia. Di satu sisi saya tengar-tengar, kok bisa toh? Saya tidak curiga belas dia Kristen KTP ke 13 tahun. Tapi di sisi lain, saya pikir, ya puji Tuhan lah, Kristen KTP 13 tahun, sekarang bertobat, terima Kristus. Tapi ceritanya tidak berhenti di sana. Kalau ceritanya berhenti di sana, tidak terlalu membingungkan. Karena satu hal tertentu masih di gereja lama, saudara. Dia dan seluruh keluarganya keluar dari gereja. Memang mereka punya gereja sendiri, jadi double ya. Tapi karena satu dan lain hal lalu berhenti dan ikut gerejanya yang lama. Dan belakangan saya lalu mendengar dia menikah dengan seorang Katolik. Masih tidak heran, Kristen menikah dengan orang agama lain. Cinta itu kadang-kadang bisa mengalahkan segala sesuatu, bisa. Tapi yang betul-betul memusingkan saya, dia menjadi Katolik. Dan bukan menjadi Katolik hanya karena ikut suaminya, tidak.
Dia menjadi betul-betul Katolik. Dan dia menganggap ajaran saya sebagai salah. Dan ini cerita saya dapat dari bapaknya. Jadi tidak mungkin ngawur. Jadi bagaimana saudara menilai orang ini? Kristen KTP 13 tahun lalu bertobat lalu murtad. Saya tidak percaya orang Kristen sejati murtad. 1 Yohanes 2:19. Kalau dia sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya dia tetap bersama-sama dengan kita. Yohanes 8:31. Kalau seseorang benar-benar ada murid, dia masih tetap dalam firman. Kalau keluar dari firman, dia bukan benar-benar murid. Jadi, lalu pertobatannya yang waktu Jumat Agung itu bagaimana, saudara? Nah, mikir orang ini, saudara, makanya dilihat dari contoh satu ini. Yang saya ngalami sendiri, orangnya saya tahu. Saya bingung betapa sukarnya mengatakan orang ini sudah Kristen. Tadinya KTP, saya tidak tahu KTP. Lalu dia bertobat, saya pikir sudah Kristen, masih KTP. Fakta bahwa dia bisa murtad. Saya percaya Alkitab dalam 1-2 ayat tadi yang saya katakan, tidak ada orang Kristen sejati murtad. Dalam arti tadi percaya, sekarang tidak percaya lagi. Kalau murtad karena problem lalu cuma mundur dari gereja, hatinya tetap percaya, itu bisa. Tapi murtad dalam arti tidak percaya Yesus lagi, itu omong kosong. Jadi contoh pertama ini sudah menunjukkan luar biasa ya susahnya membedakan lalang dari gandum. Contoh yang kedua, pasti semua saudara tahu orang ini. Yusuf Roni adalah contoh yang lain. Nah, ini contoh kedua. Saudara, pertobatannya sangat spektakuler. Memang itu tahun 70-an ya, saya kira. Jadi 45 tahunan atau lebih yang lalu. Saudara-saudara yang masih umur 50, saya kira tidak tahu apa-apa tentang pertobatan dia. Tapi saya pada waktu Yesus Kristus bertobat dan sebagainya itu, saya sendiri baru jadi Kristen. Pertobatan dia sangat spektakuler dan saya tahu semua. Karena di-sharing kan, mana-mana sharing kan. Nah, itu dianggap penghinaan oleh agama yang dia tinggalkan, membuat dia masuk penjara selama 6 tahun. Dan saudara, waktu dia ada dalam penjara Kalisosok, Surabaya, di penjara itu ada gereja yang mengadakan kebaktian. Kalau saya tidak salah, itu gereja GPIB, tapi saya tidak pasti. Pada waktu pendetanya tahu ada Yusroni dalam penjara, mimbarnya diserahkan ke Yusroni. Yang terjadi apa, saudara? Orang-orang dari luar penjara masuk ke dalam penjara, dengarkan khotbahnya dia, termasuk saya dan kakak saya. Saya lupa berapa kakak, tapi sedikitnya 2 kakak. Saya masuk penjara, dengarkan khotbahnya dia, dan saya betul-betul merasakan, wah, ini saya masih Kristen baru ya, tidak ngerti apa-apa. Tapi melihat dia khotbah, waduh. Pulang kami diskusi dengan kakak-kakak. Bagus mana sama Stephen Tom? Lain katanya kakak saya. Iya, ini kayak nabi ya. Saya serius, saudara, merasa kayak nabi omongannya. Dan saudara, Yusron ini berperan dalam pertobatan saya. Berperan bukan membuat saya percaya, karena saat itu saya sudah percaya. Sudah percaya sungguh-sungguh, saya yakin. Kerinduan firman begitu hebat, kalau enggak, ngapain saya masuk penjara untuk dengar dia khotbah? Saya sudah punya kerinduan firman luar biasa. Cuma hidup saya tidak ada perubahan belas. Perubahannya ya cuma rindu firman luar biasa. Dulu pergi ke gereja cuma cari cewek. Sekarang pergi ke gereja betul-betul cari firman. Wah, rindunya bukan main. Tapi masih nyaci maki, kata-kata kotor, tidak karu-karuan.
ujian dan pakai masih contek-contekan, tuntut-tuntutan, nerpek segala macam. Pokoknya tidak ada perubahan sama sekali, kecuali dalam kerajinan pergi ke gereja. Lah salah satu khotbahnya Yusuf Roni dalam menceritakan pertobatannya dia itu, dia mengatakan, pada waktu saya masih Islam, kalau saya melihat tingkah laku orang Kristen, saya tidak terpikat jadi Kristen. Karena orang Kristen itu bisa dansa-dansi, bagi mereka yang Islam dansa-dansi itu buruk sekali ya. Bisa mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat tingkah laku orang Kristen, saya tidak terpikat masuk Kristen. Sampai saya pulang, sampai berhari-hari, kata-kata itu terngiang di telinga saya. Kalau saya melihat tingkah laku orang Kristen, saya tidak terpikat masuk Kristen. Lalu saya pikir dan saya renungkan dan saya introspeksi. Kalau orang melihat hidup saya, apakah mereka terpikat jadi Kristen? Saya masih nyontek, masih nyaci maki, omong kotor, segala macam, tidak karu-karuan dan sebagainya. Dan tidak ada usaha apapun mengurangi hal itu. Membuang apa lagi, tidak ada. Saya nggak biasa. Tapi kata-kata dia itu membuat saya pikir, saya harus membuangi dosa-dosa mulai saat ini. Jadi pada waktu itu titik balik dalam pertobatan terhadap dosa. Saya tidak percaya Kristus, cuma pertobatan terhadap dosa itu yang kurang sekali atau nyaris tidak ada. Dan mulai mau berusaha membuang. Saya tidak berkata sekarang tidak berhasil, tidak suci, tidak. Tapi setidaknya berusaha membuang. Nah sekarang kembali pada Yusuf Roni. Pada awal pertobatannya dia itu sangat injilis. Salah satu khotbahnya tentang pertobatannya, menceritakan sharing pertobatannya yang diceritakan di mana-mana. Dia jelas menekankan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Dan setahu saya, seingat saya 3 ayat yang paling utama untuk mendukung hal itu, dia sebutkan semua. Yang 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, dan 1 ayat 5 ayat 11 dan 12. Dan tekankan satu-satu jalan luar biasa. Jadi pada saat itu saudara, dia adalah satu tokoh yang sangat saya kagumi, sangat saya senangi. Dan saya merasa dia berjasa kepada saya. Saya hutang budi kepada dia. Tapi belakangan dia lalu masuk gereja Ortodoks Syria, bergabung dengan Bambang Nursena. Saya dengar cerita Bambang Nursena sekolah di Syria, dia yang membiayai atau bagaimana, saya tidak tahu gimana. Dan menjadi sama persis ajarannya dengan Bambang Nursena, sampai kalau dia khotbah dan Bambang khotbah, ilustrasinya itu persis. Karena saya waktu itu bentrokan dengan Bambang, ikuti kedua-duanya. Ini payahnya dia tidak sekolah teologi ya. Dia sekolah teologi cuma sebentar sekali atau berapa bulan, jadi ditangkap, akhirnya masuk penjara. Dan saya tidak tahu setelah itu dia sekolah teologi atau bagaimana. Setahu saya kok tidak ada. Jadi tidak ada dasar-dasar Kristen dan sebagainya, membuat akhirnya jadi gereja Ortodoks dia. Betul-betul masuk di sana waktu itu. Tapi entah kenapa dia lalu keluar dan menganggap masuknya dia ke dalam gereja Ortodoks Syria sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi bukan lalu bertobat mengarah pada ajaran yang benar. Dia malah menyimpang ke tempat yang lain, mendirikan satu gereja dengan nama Kemah Abraham. Mengapa gerejanya disebut Kemah Abraham? Karena teologi dia sekarang ada titik temu antara Kristen dengan Islam. Dan di dalam Kemah Abraham itu buktinya Ishak menurunkan Kristen, Ismail menurunkan Islam. Mereka satu di Kemah Abraham. Masa Abraham mengajarkan iman yang berbeda pada 2 anak? Mungkin Abraham mengajarkan yang sama,
Tapi apa dua-dua mau menerima? Itu kan masalahnya. Dan kalau karena mereka satu kemah, maka mesti ada titik temu antara Kristen dengan Islam. Lah kenapa nanggung-nanggung kok sampai kemah Abraham? Kalau saya mau mecahkan argumentasi dia, sekalian bablas ke Bahtera Nuh. Karena semua umat manusia ini, karena di luar Bahtera kan habis. Berarti semua umat manusia ini berasal dari Nuh dan anak-anak dan istri anak-anak dan sebagainya ini. Semua keturunan di sana. Jadi agama apa saja? Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, apa saja. Semua pasti ada titik temunya karena semua satu Bahtera. Apa Nuh mengajarkan iman yang berbeda kepada anak-anaknya, mantu-mantunya? Jadi mesti ada titik temu semua. Nah, lucu sekali kan. Dalam sekolah teologi yang dia dirikan, kalau tidak salah STT Apostolos atau apa namanya, ada beberapa dosen yang beragama Islam. Dan pandangannya sekarang berbeda total dengan pandangannya pada saat dia pertama bertobat. Ini buku yang dia tulis ya. Bisa lihat. Jadi buku ini berjudul Criticism. Dan di bawah tulisannya, Criticism itu ada tulisan mengkritik agama sendiri, membela yang lain. Bagian belakangnya, saya akan bacakan ya. Sikap kritis terhadap agama sendiri yang melahirkan sikap rendah hati, seyogyanya memiliki sikap toleransi. Bukan saja pada sikap menerima, menghargai, dan menghormati eksistensi yang lain dalam kurung sikap pasif, tetapi mesti melangkah pada level dan sikap yang lebih aktif, membela yang lain. Singkatnya, sikap mengkritik agama sendiri harus bergaris diametral atau paralel dengan sikap untuk membela yang lain. Saya akan bacakan sedikit-sedikit ya. Ini kalimat pertama, halaman 68. Jadinya agama kita adalah benar, namun bukan berarti agama lain salah. Ini bertentangan, saudara. Kalau ini benar, mana bisa itu tidak salah. Tapi dia tidak anggap bertentangan, dia anggap ada titik temu. Ilmu kalam menjadi jembatan teologis bagi kekristenan untuk mengkomunikasikan konsep-konsep keimanannya kepada umat Islam. Tujuannya bukan untuk mengajak umat Islam menjadi Kristen, melainkan agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip ajaran Kristen. Buat apa mereka memahami Kristen kalau tidak dijadikan Kristen? Tapi itulah yang dia tuliskan, sudah ya. Ini ya, dari sinilah muncul ide untuk mengembangkan sekolah teologi yang aku pimpin. Awalnya bernama Doulos Training Center, DTC. Murid-muridnya aku godok untuk menjadi pemimpin gereja yang handal. Loncat, halaman 73. Dari DTC menjadi Akademi Teologi Misi dan Kepemimpinan ATMK Apostolos. ATMK Apostolos hanyalah perubahan nama dari DTC. Saya lupa di mana ada dosen yang dari Islam, saya tidak ngerti. Saya baca yang lain saja, halaman 74. Wajar jika kini kekristenan menghadapi krisis teolog. Sepeninggal
TH Sumartana, saya tidak tahu siapa itu, dan Eka Dharma Putra, ini jelas orang liberal. Hanya segelintir tokoh Kristen yang masih sanggup eksis dengan pemikiran-pemikiran cerdas. Berarti Budi Asali, Stephen Tong ini goblok semua pasti ya. Selebihnya berkutat dengan tafsir-tafsir empuk kitab suci yang kadangkala malah hanya membodohi umat. Yang liberal yang dia puji ya. Lebih parah lagi, sulit sekali menemukan teolog-teolog muda Kristen yang mampu merumuskan teologi kontekstual seperti pernah dilakukan oleh Eka Dharma Putra. Ini orang liberal yang kalau saya memuakkan bukan main, tapi dia wah. Oh, ini ada tulisannya. Beberapa dosen dari IAIN Syarif Hidayatullah diperbantukan untuk mengajar di STTT Apostolos. Ini halaman 75 bagian atas. Jadi sekolah teologi dia beberapa, bukan satu, beberapa, saudara. Saya tidak akan bacakan terlalu banyak. Ada bagian-bagian yang jelas menunjukkan dia tidak percaya pada Tritunggal. Jadi maunya Kristen itu monoteis. Jadi saya betul-betul heran, saudara ya. Orang ini pertobatannya seperti itu, luar biasa, rela masuk penjara, dan Tuhan pakai untuk saya. Dan saya mengalami dia dipakai Tuhan. Tapi sebetulnya ya Tuhan pakai keledai pun bisa mempertobatkan saya kalau dia mau. Bahwa dia dipakai memang tidak membuktikan apa-apa sebetulnya. Tapi bagaimana sekarang bisa seperti itu? Saya tetap berprinsip pada 1 Yohanes 2:19, Yohanes 8:31. Saya tidak peduli Yusroni atau bukan Yusroni. Kalau sekarang dia murtad, kalau sekarang dia jelas bukan Kristen yang Injili, mau alirannya sebut apa saya gubris, pokoknya jelas tidak bisa disebut yang Injili. Injil itu mesti percaya satu-satunya jalan Kristus. Dan tidak ada orang Injil percaya agama lain itu perlu dibela dan pakai segala macam omong kosong, tidak ada. Contoh kedua ini, yang menunjukkan betapa sukarnya membedakan lalang dengan gandum. Orang ini dulu saya cari, saya kagumi. Dan karena saya ada rasa utang budi itu ya, sampai beberapa waktu yang lalu, saya lupa berapa bulan yang lalu ya, sudah dalam musim pandemi, saudara, saya WA sama Isra dan saya bilang, bisa apa enggak kontak Yusuf Roni? Saya kan belum pernah mau acara Zoom, saya tidak senang. Tapi kalau bisa dengan Yusuf Roni, saya mau. Jadi Isra saya suruh hubungi Yusuf Roni, entah bagaimana, kontak, bicara 3 orang. Saya karena utang budi, saya ingin balas budi. Dari sumbangan saya dia miring. Saya ingin luruskan dia kalau bisa. Tapi Islam mengajak dia komunikasi, tidak dibalas sama sekali. Ya sudah, mau diapakan? Ini contoh kedua. Contoh ketiga, yang paling gila dari semua yang gila, Dr. Billy Graham. Laki-laki ini orang kuno ya, jauh lebih kuno dari Yusuf Roni. Biasa mati sekarang ya. Dia mulai melejit di tahun 1947. Sebelum itu sudah mulai pelayanan, tapi betul-betul belar itu tahun 47. Dan melakukan pelayanan hampir 60 tahun. Saudara yang umurnya 30-40 ya enggak tahu apa-apa tentang Billy Graham, saudara. Tapi yang umurnya sama dengan saya dan Kristen ya, pasti tahu tentang Billy Graham. Orang-orang tempoh hari ribut tentang Ravi Zacharias. Ravi itu kecil kalau dibandingkan Billy Graham, tidak ada apa-apanya, saudara. Popularitasnya dan bahkan tidak ada apa-apanya. Tapi orang sudah agung-agungkan dia. Billy Graham jauh lebih diagungkan. Dan dia memang betul-betul khotbah penginjilan. Billy Graham datang ke Singapura karena dia mau masuk Indonesia, tidak boleh.
Dia datang ke Singapura mengadakan KKR 5 hari sana. Kami dari Indonesia, banyak orang berbondong-bondong pergi ke Singapura nonton Bill Gates, termasuk saya. Jadi saya mengadakan kelompok berangkat bareng, nonton 5 hari. Stadion utama Singapura penuh. Hari terakhir meluber sampai bawah-bawah rumput lapangan sepak bola, penuh orang. Saya mau sekarang saya berikan kehebatan Dr. Bill Gates. Saya ambil dari Wikipedia, saya berikan semua alamatnya, nanti dalam makalah ada alamatnya ya. William Franklin Graham Jr. Saya baru tahu kalau namanya dia sebetulnya bukan Billy ya. William Franklin Graham Jr. 7 November 1918 sampai 21 Februari 2018. Jadi dia mati usia 99 lebih. Adalah seorang penginjil Amerika, seorang Kristen Injil yang menonjol, dan seorang pendeta yang ditabiskan dari gereja Southern Baptist, yang menjadi terkenal secara internasional pada akhir tahun 1940-an. Salah satu dari penulis biografinya telah menempatkan dia di antara pemimpin-pemimpin Kristen yang paling berpengaruh dari abad ke-20. Sebagai seorang pengkhotbah yang mengadakan perkumpulan-perkumpulan besar di dalam dan di luar ruangan dengan khotbah-khotbah yang disiarkan di radio dan televisi. Sebagian masih tetap disiarkan ulang dalam abad ke-21. Memang sampai sekarang khotbah-khotbahnya masih ada ya. Dalam 6 dekadenya di televisi, Graham mengadakan crusade. Crusade itu sebetulnya kalau mau diterjemahkan perang salib betulnya ya. Tapi cara maksudnya, tahu maksudnya tentu bukan perang secara jasmani, tapi perang secara rohani. Crusade tahunan, kampanye-kampanye penginjilan yang berlangsung dari tahun 1947 sampai dia pensiun pada tahun 2005. 58 tahun sudah ya. Menurut websitenya, Graham berkhotbah secara live atau langsung kepada pendengar-pendengarnya yang berjumlah 210 juta orang di lebih dari 185 negara dan daerah melalui bermacam-macam pertemuan, termasuk BNS World Mission. Saya tidak tahu apa itu, pokoknya misi ya, cuma saya nama itu saya tidak tahu ya, dan Global Mission. Graham adalah seorang penasihat rohani dari bagi presiden-presiden Amerika Serikat, dan menyediakan nasihat atau bimbingan rohani untuk setiap presiden. Saya ulang, setiap presiden dari Harry S. Truman, itu presiden ke-33, sampai Barack Obama, itu presiden ke-44. 33 sampai 44. Ya memang ada orang yang double ya barangkali ya, saya tidak ngerti lah. Nah, ia dekat secara khusus dengan Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson, dalam kurung salah satu sahabat terdekat dari Graham. Jadi semua presiden selama berapa puluh tahun dia kenal, penasihat rohani. Sebetulnya dilihat dari sini, dia tidak berhasil dalam pelayanannya untuk hal itu. Saya pernah cek di Wikipedia, saudara, presiden-presiden Amerika itu yang Kristen semua atau enggak? Mereka tidak pernah ke gereja, saudara. Nah, pergi ke gereja tahun kali itu untung-untungan. Trump ke gereja kalau ada perlunya. Saya tidak percaya ada presiden mereka yang Kristen sungguh-sungguh. Kalau setelah mereka berhenti, saya tidak tahu. Saya parah sampai jadi presiden. Nah, kalau dia jadi penasihat rohani, dia tidak pernah menginjil presiden ini adalah satupun yang dia pertobatkan atau gimana. Saya lanjutkan. Dan Richard Nixon. Graham mengerjakan bermacam-macam media dan toko atau pasar penerbitan. Menurut stafnya, lebih dari 3,2 juta orang telah menanggapi undangan pada Billy Graham Crusade untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Pada tahun 2008, perkiraan pendengar atau penonton seumur hidup Graham, 2008 dia sudah retired ya, sudah pensiun ya, mencakup siaran radio dan televisi mencapai atau melebihi 2,2 miliar. Dalam sepanjang hampir 6 dekade pelayanan dia 2,2 miliar orang.
Satu siaran televisi khusus di tahun 1966 saja bisa telah mencapai penonton televisi sebanyak 2,5 miliar. Saya kira ini salah. Masa bisa satu kali 2,5 miliar? Totalnya 2,2 miliar kok. Ini saya kira juta ya. Tapi tetap saudara, masuk TV langsung ditonton 2,5 juta orang di seluruh dunia. Itu luar biasa. Karena crusade-crusade-nya Graham mengkhotbahkan Injil. Perhatikan ini ya. Karena crusade-crusade-nya Billy Graham mengkhotbahkan Injil kepada lebih banyak orang secara pribadi daripada siapapun dalam sejarah kekristenan. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Memang kalau doktrin, saya tahu Billy Graham bukan orang reform. Dari judul bukunya How to be Born Again, bagaimana dilahirkan kembali, saya sudah langsung tahu ini buku pasti ngawur. Dia Arminian pasti, tapi saya tidak peduli. Dia Injili. PI yang saya dengarkan waktu di Singapura betul-betul penginjilan. Beda dengan Ravi Zacharias yang saya lihat Injil apa ini? Makanya orang yang tidak setuju, saya bilang Ravi Zacharias tidak tahu PI. Coba dengarkan khotbahnya Billy Graham. Maka sudah bisa lihat bedanya luar biasa. Ini betul-betul Injil. Tapi saudara, itu kan saya tunjukkan kehebatannya. Sekarang mulai coba lihat bagian ini ya. Masih tetap dari link yang sama, Wikipedia tadi itu ya. Saya berikan kutipan di mana Billy Graham mulai kelihatan aneh dan mencurigakan. Ini kata-kata itu. Penginjilan Graham dihargai atau dikagumi oleh aliran-aliran Protestan utama. Karena ia mendorong orang-orang Protestan dari aliran utama yang bertobat pada berita Injilnya untuk tetap di dalam atau kembali kepada gereja-gereja utama mereka. Nah ini saudara. Padahal Kristen Protestan ini banyak yang liberal ya. Kalau liberal disuruh kembali ke gerejanya. Saya dulu dimanapun saya ngajar, kalau saya tahu orang itu dari gereja yang saya anggap tidak beres, apalagi saya pastikan sesat, saya nasihatkan untuk keluar dari gerejamu dan pindah ke gereja yang benar. Dan saya merasa nasihat itu benar, harus diberikan, harus berani. Semua orang hamba Tuhan, kita tujuannya mengarahkan dia pada Kristus. Bagaimana di gereja sesat? Keluar, terkadang mereka mau atau tidak urusan mereka dengan Tuhan. Tapi saya setiapnya memberikan nasihat yang menurut saya benar. Keluar dari gereja yang sesat. Tapi ini dalam crusade-crusade-nya orang bertobat disuruh kembali ke gereja asalnya. Itu menyebabkan semua gereja terima dia. Coba dia, wah kamu gereja liberal, pindah. Wah gerejanya lain kali tidak mau dukung crusade-nya dia. Untuk bisa didukung makin banyak orang, butuh kompromi. Dan ini yang dia lakukan. Ini sudah mulai kelihatan buruk. Saya tuliskan ya. Sekalipun kecurigaan dan rasa takut atau tidak nyaman awalnya umum di antara orang-orang Protestan Injil yang hidup sejaman dengannya terhadap Roma Katolik, Graham akhirnya mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat damai dengan banyak gereja Katolik Amerika, banyak pemimpin gereja Katolik Amerika, dan belakangan ini coba mendorong persatuan antara Roma Katolik dan Protestan. Lalu bagaimana maunya Martin Luther itu dibuang? Bagaimanapun hebatnya Billy Graham saya bandingkan dengan Luther. Sampai kapanpun saya pilih Luther. Tapi dia mendorong persatuan antara Roma Katolik dan Protestan. Saya mau bersatu hanya dengan satu syarat. Mereka bertobat dan mengikuti ajaran Protestan. Ajaran Injil, tidak usah reform. Maka saya mau bersatu. Tapi kalau mereka tetap Katolik, no way. Jadi saudara, kutipan ini saja sudah mulai mencurigakan. Jadi, kalau tadi kehebatannya, sekarang loh, kok kelihatan begini? Laki-laki itu harus kompromi untuk
bisa diterima oleh semua. Jadi sekarang apakah dia gandum atau lalat? Karena kompromi kebablasan seperti ini. Mencurigakan sekali bagi saya yang seperti ini. Mari kita lihat lagi beberapa poin di bawah ini ya. Poin A. Dr. Robert Schuller. Ini salah satu tokoh positive thinking, searah dengan Norman Vincent Peale yang lebih dulu daripada dia, dan dua-dua sama sesatnya. Mewawancarai Dr. Billy Graham. Usianya dia 79 waktu itu, tanggal 31 Mei 1997. Saya berikan link YouTube-nya. Nonton YouTube-nya, saya tidak berani mainkan di sini, nanti kita dianggap membaca. Karena ini kan kita syuting masukkan YouTube juga. Jadi link YouTube-nya saya berikan di makalah, bisa lihat sendiri kata-kata dia sendiri. Jadi ini pasti bukti hitam di atas putih. Lalu transkrip dari video YouTube itu ada di link ini, saya berikan linknya juga di dalam makalah ada. Ini kata-kata Dr. Schuller, saya langsung bacakan terjemahnya ya. Beritahu aku, apa atau bagaimana masa depan dari kekristenan? Graham, saya pikir atau anggap setiap orang yang mengasihi Kristus atau mengenal Kristus, apakah mereka menyadarinya atau tidak, mereka adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Bagaimana mengasihi Kristus, mengenal Kristus, tapi bisa tidak menyadari? Omongan tidak masuk akal ya. Dan saya tidak berpikir atau menganggap bahwa kita akan melihat suatu kebangunan rohani yang besar yang mempunyai pengaruh yang luas, yang akan membalikkan seluruh dunia kepada Kristus kapanpun. Saya tidak terlalu ngerti apa maksudnya kata-kata ini. Mungkin tidak perlu, karena dia jadi pluralis. Ada apa di bawah pada Kristus? Tidak perlu. Lihat tulisannya saya cetak besar, nanti ada maksudnya. Sudah mengapa ya? Ia sedang memanggil orang-orang dari dunia. Ya, Yesus yang sedang memanggil orang-orang dari dunia untuk namanya. Apakah mereka datang dari dunia Islam, atau dunia Buddha, atau dunia Kristen, atau dunia orang-orang yang tidak percaya? Mereka adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus karena mereka telah dipanggil oleh Allah. Bukannya mereka itu tadinya Islam, dipanggil lalu percaya jadi Kristen. Bukan itu yang dimaksud. Tetap Islam, tetap Buddha, tetap tidak percaya, tapi anggota tubuh Kristus. Baca selanjutnya. Mereka mungkin bahkan tidak mengenal atau mengetahui nama Yesus, tapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang mereka tidak mempunyainya, dan mereka mengarahkan diri pada satu-satunya terang yang mereka punyai. Dan saya pikir atau anggap bahwa mereka selamat atau diselamatkan, dan bahwa mereka akan bersama dengan kita di surga. Bagian yang saya tadi cetak dengan huruf besar-besar itu sebetulnya tidak ada dalam transkrip di link ini, tapi saya ambil dari link lain. Yang link ini dilontar di bagian itu, mungkin dianggap tidak penting. Sekarang sudah Dr. Schuller lagi. Sekarang Schuller ini ingin memastikan, maka dia memberikan pertanyaan ini. Apa yang saya dengar kamu katakan adalah bahwa adalah mungkin bagi Yesus Kristus untuk datang atau masuk ke dalam suatu hati dan jiwa dan kehidupan manusia, bahkan jika mereka telah dilahirkan dalam kegelapan dan tidak pernah mendapatkan pembukaan pada Alkitab. Apakah itu merupakan suatu penafsiran yang benar tentang apa yang kamu katakan? Jadi dia mau pasti kamu ngomong begitu betul, artinya begini apa enggak? Dan ya, itu adalah karena saya percaya hal itu. Saya telah bertemu orang-orang dari bermacam-macam bagian dari dunia dalam situasi-situasi yang berhubungan dengan suku, bahwa mereka tidak pernah melihat suatu Alkitab atau mendengar tentang suatu Alkitab, tidak pernah mendengar tentang Yesus, tetapi mereka telah percaya dalam hati mereka bahwa di sana ada Allah, dan mereka berusaha untuk menjalani suatu kehidupan yang cukup terpisah dari komunitas sekeliling dalam mana mereka hidup. Bagi dia cukup, tidak pernah dengar Yesus, tidak pernah dengar Alkitab, tahu ada Allah,
Saya tahu ada Allah, memang saya percaya, saudara. Hati nurani kita memang ditanamkan oleh Allah di sana. Pengetahuan akan adanya Allah. Saya tidak percaya ada orang ateis yang sungguh. Itu omong kosong. Mereka cuma dusta. Dan mereka mungkin ada hukum hati nurani, berusaha. Dianggap oleh dia cukup. Orang-orang itu berusaha mentaati hukum hati nurani. Sama seperti bangsa saya berusaha mentaati Taurat. Dan kita sekarang berusaha mentaati seluruh firman Tuhan. Semua tidak bakal bisa. Kalau bisa selamat, tak butuh Yesus datang dan menderita dan mati. Tapi kepercayaan dia seperti ini. Ini Injil. Kuliah lagi. Ini adalah hal yang fantastis. Saya begitu senang mendengar kamu mengatakan hal itu. Karena orang ini sama brengseknya. Di sana ada satu kelebaran, wideness ya, lebar sekali ya, dalam belas kasihan Allah. Kalau Kristen ini kan percaya, yang percaya Kristus mendapatkan belas kasihan. Sempit. Tapi barang kata-kata Graham, ada satu kelebaran dalam belas kasihan Allah. Yang Buddha tetap Buddha, yang Islam tetap Islam, yang tidak percaya tetap tidak percaya, yang orang dunia tetap orang dunia, tidak pernah dengar Yesus, tidak pernah dengar, tapi bisa tetap diselamatkan. Graham menjawab, ya, di sana ada, di sana pasti ada. Jadi maksudnya ada kelebaran belas kasihan Allah itu. Ini sudah contoh ya, wawancara Schuller dengan Billy Graham ini contoh betapa dia adalah orang yang sama sekali bukan Injili. Menjadi seorang pluralis, salib bisa dibuang pun tidak ada masalah. Sekarang poin B. Saya berikan di sini kutipan kata-kata Billy Graham. Saya berikan alamatnya ya, alamat dari webnya atau linknya ya, saya berikan di bawah di dalam makalah. Dia mengatakan demikian. Dulu saya seakan-akan berperan menjadi Allah. Bahasa Inggrisnya I used to play God. Tetapi saya tidak bisa melakukan hal itu lagi. Jadi dulu, wah gak percaya masuk neraka, percaya masuk neraka, itu dianggap seakan-akan jadi Allah. Tidak bisa lagi melakukan hal itu sekarang ini. Dulu saya percaya bahwa orang-orang kafir di negara-negara yang terpencil terhilang, sedang menuju neraka jika mereka tidak mempunyai Injil Yesus Kristus yang diberitakan kepada mereka. Saya tidak lagi mempercayai hal itu. Saya percaya bahwa di sana ada jalan-jalan lain untuk mengetahui keberadaan Allah. Sebagai contoh melalui alam. Dan karena itu banyak dari kesempatan-kesempatan yang lain untuk mengatakan ya kepada Allah. Allah manggil dalam hal-hal lain. Dan ada kesempatan lain mengatakan ya. Tidak harus terima Kristus atau mendengar Kristus lalu percaya. Tidak. Sebagai catatan saudara, pertama, link ini juga memberikan sebagian transkrip dari wawancara Dr. Bill Graham dengan Schuller di atas. Dan kedua, kata-kata ini tidak ada videonya. Setidaknya saya tidak menemukan. Mungkin ada tapi tidak ketemu, saya tidak tahu ya. Tapi kata-kata ini masuk dalam sebuah majalah yang terkenal di Amerika. Majalah McCall. Ini terkenal pada Januari 1978 masuk majalah itu. Ini belasan juta eksemplar kalau tidak salah. Jadi majalah terkenal, tidak mungkin ngawur saja gitu ya. Lalu laginya, kata-kata ini dikutip oleh orang yang bernama Gerd A. Edwards dalam disertasi PhD-nya di Bowling Green State University. Dan tentang majalah McCall, saya berikan linknya, sudah bisa pelajari sendiri. Ini majalah yang bonafit atau tidak. Kalau yang ngawur-ngawuran bisa nulis ngawur, tapi ini majalah bonafit saudara. Yang ketiga, kata-kata Dr. Bill Graham ini diberi komentar oleh penulis web itu dengan kata-kata sebagai berikut. Penulis webnya Injili ya. Jelas Graham mengajarkan kesesatan pada tahun 1978. Dia baru umur 60 ya.
78, umur 60, belum terlalu tua saudara ya. Orang-orang kafir tanpa Injil tidak diselamatkan. Dia tentang. Berani menentang Billy Graham, cukup hebat ya. Kita tidak mendapatkan Allah melalui alam. Memang tidak bisa. Kita cuma tahu adanya Allah, tapi kita mendapatkan Allah, damai dengan Allah, tidak bisa ya. Yang merupakan alasan mengapa kita mempunyai kitab suci dan pemberitaan Injil. Pemikiran atau pandangan Billy Graham adalah duniawi dan tidak alkitabiah, merupakan sesuatu yang memalukan bahwa ia sedang mengajarkan doktrin atau ajaran sesat ini. Sebagai dukungan saya terhadap kata-kata orang ini, bahwa orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil akan binasa atau masuk neraka, saya memberikan beberapa ayat ini. Sudah sering saya ajarkan saudara ya. Pertama, poin A, Roma 2 ayat 12a. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Mau diartikan apapun saudara, binasa dia akan masuk surga atau omong kosong ya. Dalam zaman PL, orang-orang di luar Israel yang tidak pernah mendengar hukum Taurat dikatakan binasa tanpa hukum Taurat. Analoginya, dalam zaman PD, zaman kita sekarang, orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil akan binasa tanpa Injil. Zaman Taurat mereka harus beriman ya. Taurat kan ada Kristusnya. Biarpun bukan dengan nama Yesus, tapi nubuat tentang Mesias banyak. Tipe-tipe simbol-simbol tentang Mesias banyak. Percaya itu sama dengan percaya Yesus. Tapi tidak punya itu, binasa tanpa Taurat. Zaman sekarang Injil tidak pernah dengar, binasa tanpa Injil. Apa maksudnya binasa tanpa Taurat? Waktu dihakimi, mereka tidak dihakimi berdasarkan hukum Taurat, karena mereka tidak pernah dengar kok. Tapi tetap binasa. Lalu hukum apa? Hukum hati nurani. Dan tidak ada orang bisa mentaati hukum hati nuraninya. Binasa tanpa Injil sama. Yang tidak pernah dengar Injil tidak akan dihakimi berdasarkan percaya atau tidak kepada Yesus, karena mereka tidak pernah dengar. Mereka dihakimi lagi-lagi berdasarkan hukum hati nurani, dan tidak pernah bisa lulus. Tidak ada orang lulus. Jadi sama saja semua masuk neraka. Karena itu kita harus mati-matian menginjil. Kenapa orang KBI utus misionaris ke tempat perjalanan orang-orang yang masih primitif sampai mereka dimakan suku-suku kanibal? Karena mereka tahu kalau tidak ada Injil, semua neraka. Dan mereka berusaha memberitakan Injil ke semua tempat yang belum ada Injil. Sekarang dasar saya yang kedua, poin B, Roma 10:13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Teks ini membentuk suatu rantai. Yang berseru pada nama Tuhan akan selamat, tapi tidak akan bisa berseru pada nama Tuhan kalau tidak percaya. Dan tidak bisa percaya pada Tuhan kalau tidak pernah mendengar. Dan tidak pernah bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil kepadanya. Jadi saudara, kalau diambil dari sini ke sana sekarang, kalau tidak ada orang memberitakan Injil kepada dia tidak bisa mendengar tentang Yesus. Tidak bisa mendengar, tidak bisa percaya. Tidak bisa percaya, tidak bisa berseru. Tidak bisa berseru, tidak bisa selamat. Jadi kalau tidak ada orang pernah Injil dia, tidak selamat. Karena itu kita harus memberitakan Injil. Saya heran orang Kristen yang bebannya P itu sangat sedikit. Jangan cuma senang dengar khotbah saya, tapi jiwa Injil saya ingin saya tularkan kepada saudara. Berusaha memberitakan Injil. Orang yang tidak pernah mendengar Injil akan masuk neraka. Kalau mereka mendengar Injil, setidaknya mereka ada kemungkinan percaya. Dan kalau mereka percaya, mereka diselamatkan. Kan dasar saya yang ketiga, Yeskiel 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia,
atau berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat dari hidup yang jahat supaya tetap hidup. Orang jahat akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tentang tuntutan itu lain urusan, saya tidak bahas itu. Tapi kalau orang jahat kita tidak pernah mau beritahu supaya dia tetap hidup, orang itu akan mati dalam kesalahannya. Dalam Alkitab cuma ada 2 kematian: mati dalam dosa atau mati dalam kesalahan itu sama, atau mati dalam Tuhan. Yang percaya Yesus mati dalam Tuhan. Yang tidak percaya mati dalam dosa atau mati dalam kesalahan, dan ini pasti masuk neraka. Orang yang tidak pernah dengar Injil masuk neraka. Jadi harus mendengar Injil, beritakanlah Injil. Lah, Billy Graham berkata, orang bisa tidak pernah dengar Injil, tidak pernah tahu kenal nama Yesus, tetap bisa selamat. Lucu sekali. Itu contoh kedua. Sekarang contoh ketiga dari urusan Billy Graham, poin C. Cuplikan sebagian. Jadi kalau dilihat link ini panjang sekali. Ini saya ambil pada bagian bawahnya ya. Cuplikan sebagian kecil dari wawancara Larry King. Larry King itu dari CNN ya, terhadap Dr. Billy Graham tanggal 16 Juni 2005. Dia retire-nya tahun 2005 ya, pensiunnya. Jadi saya tidak tahu ini tahun ini dia sudah pensiun atau mau pensiun atau baru sudah pensiun, saya tidak ngerti yang mana. Saya berikan linknya, saya bisa cek sendiri. Videonya ada, tapi videonya hanya sebagian kecil saja. Nah sekarang saya berikan cuplikan kata-kata dari transkrip itu, tapi ini cuma sebagian kecil dari seluruh yang link cuplikan itu ya. King berkata begini, apakah engkau merasakan hal yang sama tentang iman atau kepercayaan yang lain? Graham, ya, pasti. King, Buddhisme, ajaran Buddha? Graham, saya mengasihi mereka semua dan dengan senang menerima mereka semua. Welcome ya. Dan senang ada bersama mereka dan bersahabat dengan semua mereka. Sebagai contoh, saya baru berbicara dengan seseorang di kota New York. Ia adalah seorang Mormon. Kingnya nyeletuk, my father-in-law, mertuaku. Saya bingung dengan ini, kok marah-marah mertuaku. Saya cari Larry King ini dalam Google. Larry King ini modelnya jelek, tapi dia kawin tidak tahu 7 kali atau 8 kali. Salah satu istrinya orang Mormon. Jadi otomatis mertuanya dia Mormon. Makanya dia nyetuk mertuaku. Lalu Graham berkata, mertuamu. Dan saya telah mengasihi orang-orang Mormon untuk bertahun-tahun. Tetapi di sana ada suatu garis pemisah yang besar antara orang-orang Mormon dan beberapa dari kelompok-kelompok yang lain. Tetapi saya mempunyai sahabat-sahabat yang hebat di antara orang-orang Mormon. Dan hal yang sama di antara orang-orang Katolik. Tentu saja, saya mengasihi Yohanes Paulus II dan menonton seluruh proses penderitaannya, sekaratnya, dan sangat hebat. Kata-katanya memang agak membingungkan, memang seperti itu ya. Dalam omongan kadang-kadang seperti itu. Anak perempuanku pergi untuk mewakili aku. Pada waktu si Paulus ini mati, anak perempuannya pergi mewakili dia. King berkata, saya tahu kamu nonton TV. Terjemahnya saya tidak yakin, tapi saya kira itu terjemahnya. Bersama kami pada malam ia meninggal. Itu benar, kata Graham. Terima kasih. King lagi, tetapi bagaimana dengan kepercayaan-kepercayaan itu? Orang-orang Mormon dan orang-orang lain yang kamu sebutkan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka percaya mereka akan bertemu Kristus. Bagaimana tentang mereka seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Islam yang tidak percaya seperti yang kamu percaya? Karena kata Graham, itu ada dalam tangan Allah. Saya tidak bisa menjadi hakim mereka. Kalau saya divonis oleh dia menghakimi pasti. Ya. King menanyakan lagi, kamu tidak menghakimi mereka? Lah bagian yang ini agak gak jelas karena ini ngomong. Tapi ada transkrip yang cuma mengatakan no,
Ada transkrip yang lebih panjang mengatakan ini, dan kelihatannya kata-kata ini memang ada. Tidak, tidak. Saya tidak berkata kamu sedang pergi ke neraka dan kamu sedang, oh, saya tidak. Maksudnya tidak menghakimi mereka ya. Tapi kata-kata mereka ini saling campur ya. King, bagaimana kamu merasa? Nyampur aduk, tidak karuan. Sekarang Graham pergi ke neraka dan semua itu. Pokoknya dia tidak mau menghakimi dalam urusan itu. Pembicaranya kurang jelas karena memang ngomong kadang-kadang campur aduk. Lalu King, apa yang kamu rasakan pada saat kamu melihat banyak dari pemimpin-pemimpin Kristen yang kuat ini masuk televisi dan berkata, kamu akan dihukum, kamu akan hidup atau tinggal di neraka jika kamu tidak menerima Yesus Kristus. Dan mereka bersemangat dan bersirat menghakimi. Nah sekarang King tanya, pemimpin yang injili ini nginjil percaya Yesus, tidak percaya masuk neraka, pandanganmu ya apa tentang mereka? Ini kata-kata Glenn. Mereka punya hak untuk mengatakan hal itu, dan mereka benar sampai tingkat tertentu. Cuma apa maksudnya dengan mereka benar sampai tingkat tertentu? Tetapi saya tidak. Itu bukan panggilanku. Padahal selama berapa puluh tahun dulu dia memberitakan itu. Jadi di sini nih dia jalan salah, tidak sesuai panggilannya. Begitu. Saya lanjutkan. Panggilanku adalah memberitakan atau mengkhotbahkan kasih Allah dan pengampunan dari Allah, dan fakta bahwa ia memang mengampuni kita. Memang, tapi memberitakan kasih Allah dan Allahnya tetap mengasihi dan mengampuni tanpa Kristus, itu kalau itu bukan panggilan saya ya. Salib adalah tentang hal-hal itu. Kebangkitan adalah tentang hal-hal itu. Itulah Injil. Allah kasih, Allah mengampuni, tidak peduli percaya tidak percaya, itu Injil. Dan kamu bisa berbicara tentang keberanian, tentang semua jenis kecondongan yang berbeda. Dan dalam pelayananku yang awal, aku melakukan hal yang sama. Jadi jelas dari kata-kata dia sendiri, yang tadi juga ya, dulu percaya itu, sekarang aku tidak lagi percaya itu. Jelas dia memang ada perubahan kepercayaan dan perubahan pelayanan. Pemberitaannya jelas-jelas berbeda sekarang dibandingkan dulu. Kalau saat ini, dibandingkan dulu. Dan dalam pelayananku yang awal, aku melakukan hal yang sama. Tetapi pada waktu aku jadi lebih tua, aku kira aku menjadi lebih lunak atau lembut, dan lebih mengampuni, dan lebih mengasihi. Jadi kalau kita memberitakan kamu tidak mau percaya Yesus, kamu masuk neraka, apakah itu tidak mengasihi? Itu justru mengasihi, saudara. Kalau enggak, seorang dokter yang punya pasien kanker stadium 4, kamu harus operasi, kalau tidak kamu mati, tidak kasih juga dokter itu. Begitu. Lebih kasih dokter yang berkata, oh tidak apa-apa, cuma pilek, telah istirahat, minum vitamin untuk sembuh. Itu yang dia mengasihi. Orang memberitakan Injil itu mengasihi, saudara. Dan Injil ada ancaman. Tidak percaya Kristus, kau masuk neraka. Itu bukan menakut-nakuti orang. Itu memang ajaran Alkitab. Tapi dia berkata waktu dia sudah menjadi lebih tua, dia lebih lunak, lebih lembut, lebih mengampuni, lebih mengasihi. Kasih dalam arah yang salah, yang tidak Alkitabiah. Saya lanjutkan. Dan Jerry Falwell dan orang-orang seperti itu, aku mengasihi mereka. Saya kira ini orang-orang yang Injil itu ya. Aku bersyukur pada Allah untuk pelayanan mereka. Ia mempunyai suatu universitas yang besar, dan 2 atau 3 dari cucu-cucuku telah belajar di sana. Dan mereka telah mendapatkan suatu perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mereka karena berada di sana. Dan sebagian dari orang-orang lain dengan cara yang sama, tetapi pada sisi ekstrem yang lain. Saudara, ABC menunjukkan miringnya setengah mati, tapi untuk menjadikan semua jadi fair atau adil, saya berikan poin D. Poin D ini saya memberikan link yang membela Dr. Billy Graham. Saya berikan linknya. Saya tidak bacakan di sini. Kalau saya sendiri membacanya, bagi saya penulisnya membela Dr. Billy Graham secara konyol, secara bodoh,
dan bahkan penulisnya juga sesat. Kok saudara mau nonton khotbah-khotbahnya Billy Graham di YouTube, lalu lihat komen-komennya orang-orang. Sampai sekarang saudara, sangat banyak orang yang mengatakan dia hamba Tuhan yang setia, yang bagus, yang apa, yang aku muji-muji, waduh setinggi langit. Saya tidak pernah dulu percaya Billy Graham itu seperti ini. Dulu tidak pernah mendengar juga memang hal-hal seperti ini. Tapi beberapa tahun terakhir saya memang sudah mendengar. Hari ini dalam sepanjang minggu saya selidiki, cari semua. Dan betul-betul berikan supaya apa yang saya omong ini bukan fitnah, gosip atau apapun. Tapi betul-betul fakta yang ada dasarnya. Sekarang saudara, kalau kita melihat Billy Graham ini, dia ini gandum atau lalang saudara? Penginjil kaliber internasional, memberitakan Injil kepada 2,2 miliar orang, 3,2 juta orang menerima Kristus karena crusade yang dia lakukan. Melakukan pelayanan selama hampir 60 tahun. Luar biasa. Tapi banyak orang yang mengatakan dari 50 tahun yang lalu dia memang sudah begitu kok. Dan memang untuk bisa terkenal dan diterima semua, ya mesti kompromi dengan liberal, kompromi dengan Katolik, kompromi dengan siapapun. Kalau saya terus terang Paus mati saudara, saya gak ngurus Pausnya mati. Diundang di kapal terbang suruh pergi sana, saya tidak mau. Gendeng apa? Masuk TV lah, isin-isin saya. Nabi palsu siapapun mati, tidak usah di luar negeri kan. Saya tidak peduli kan. Kalau Nabi asli lain, tapi Nabi palsu saya anggap dalam diri saya Nabi palsu, saya tidak gubris dia mati. Tempoh hari ada satu Nabi palsu yang mati. Semua orang kasih RIP dan yang mbahmu dah. Lalang dianggap gandum, makanya goblok. Kalau itulah ngetoroi sebagai lalang, kelihatan jelas. Tapi 3 kasus yang saya berikan, jemaat saya tadi, Yusuf Roni, lalu Billy Graham. Bagaimana kita mau tidak bingung melihat bahwa orang-orang ini akhirnya jadi seperti ini. Sampai mati Billy Graham-nya seperti itu. 2018, 3 tahun yang lalu. Jangan balik lagi. Laki-laki saudara, saya tidak percaya orang Kristen sejati murtad, karena ayat Alkitabnya jelas. 1 Yohanes 2:19 dan Yohanes 8 ayat yang ke-31. Jadi saya tidak mau tahu dia namanya siapa, Billy Graham atau Yusuf Roni atau siapapun. Kalau berakhir seperti itu, saya anggap dari semula mereka lalang. Dan ini menunjukkan betapa miripnya lalang dengan gandum. Setelah melihat kemiripan lalang dan gandum dari 3 contoh yang saya berikan, ada 2 hal yang harus kita lakukan saudara. Pertama, periksa diri saudara sendiri. Sebelum mengecek orang lain, cek dirinya sendiri saudara. Apakah saya termasuk lalang atau gandum? Saya punya khotbah dalam 2 session yang sudah masuk di YouTube, orang Kristen KTP. Dalam 2 session itu saya memberikan petunjuk-petunjuk. Yang Kristen KTP dan Kristen asli ini bedanya bagaimana? Memang kalau melihat orang lain
itu kadang-kadang saja bisa. Tapi kalau melihat dirinya sendiri, jauh lebih memungkinkan. Kalau saudara adalah orang Kristen sejati, saudara mestinya yakin saudara gandum. Tapi sebaliknya tidak berlaku. Kalau saudara yakin gandum, saudara bisa lalang. Ada yang saya, kalau betul-betul gandum, pasti tahu kalau dia gandum. Tapi kalau dia yakin dia gandum, bisa dia sebetulnya lalang, tapi karena pengertian yang kacau balau, dia mengira dirinya sebagai gandum. Betul-betul cilaka, saudara, kalau kita itu lalang, tapi kita mengira gandum. Pada waktu kita mati, kita pikir sama surga atau langsung mati, langsung menderita luar biasa. Kalau saudara, supaya tidak mengalami kekecewaan yang terbesar seperti itu, introspeksi, saudara itu lalang atau gandum. Tonton khotbah saya orang Kristen KTP itu, cek, lihat dengan diri saudara, cocok tidak? Yang mana yang cocok? Kristen sejati atau Kristen KTP? Jadi sebelum mengecek orang lain, nomor satu, cek diri saudara sendiri. Saya tidak peduli saudara pendeta, dosen teologi atau apapun. Kristen sudah sejak lahir, saya tidak ngurus. Semua periksa. Yang kedua, kalian periksa orang-orang lain, apakah mereka termasuk lalang atau gandum. Ini bukan tujuannya untuk menghakimi ya. Memeriksa ini penting. Memang ini jelas jauh lebih sukar daripada memeriksa diri kita sendiri. Misalnya ya, perbedaan Kristen KTP dan Kristen asli ini, ada perubahan hidup ke arah positif dalam orang Kristen yang asli. Lah ini kalau kita tidak dekat dengan orangnya, sangat dekat, kita tidak bisa lihat. Orang lihat saya, ada yang bilang, kamu tuh mana ada perubahan dari dulu ngamuan kok. Lah kamu soroti satu sudut, nah sudut itu mana aku gak berubah. Yang suruh lihat satu sudut siapa? Semua sedih dalam kehidupan. Pasti saya banyak berubah. Hal-hal tertentu yang jadi kelemahan bisa tidak berubah. Tapi lihat semua segi. Jadi sekalipun ini memang tidak selalu bisa dilakukan secara pasti kalau kita menyoroti orang lain ya. Tapi kadang-kadang bisa. Dan ini perlu dilakukan terhadap pertama keluarga. Saya tidak kepingin kan keluarga saudara kira gandum ternyata lalang karena mirip. Saudara salah apa? Identifikasi gitu ya. Pikirnya gandum, nanti mati sudah masuk surga, lu kok gak ada. Bojoku dia bengak-bengok di sana. Anakku di mana? Kakakku, adikku di mana? Dan jangan terlalu murah hati kalau menilai keluarga. Jangan terlalu cepat mengatakan dia gandum karena dia itu suami atau istri atau orang tua atau anak atau kakak atau adik dan sebagainya. Saya sering mencurigai orang-orang tertentu. Dan katakanlah si A itu saya curigai, pasangan hidupnya itu saya lihat tidak mencurigai belas. Tapi saya mau ngomong, bojomu itu nek aku lalang, lah gak enak. Saya sungkan juga ngomong seperti itu. Tahu sungkan lah kalau hal seperti itu. Jadi malah khotbah ini makanya saya ngomong, lihat suamimu, lihat istrimu, orang tua, anak, kakak, adik, semua. Poin B, jemaat. Ini berlaku untuk pendeta maupun untuk majelis melihat jemaatnya. Mengapa ini penting, saudara? Kalau kita dengan cepat menganggap, oh jemaatku sudah Kristen semua, ya otomatis kita tidak usah nginjil. Kita cuma ngajar terus. Tapi kalau kita lihat, Kristen
KTP sebanyak-banyaknya, kita pasti akan banyak memberitakan Injil. Keluarga tadi sama. Kalau kita anggap anak kita sudah Kristen, kita tidak akan Injil dia, padahal dia butuh Injil. Jadi tujuannya menilai bukan menghakimi, saudara. Tujuannya kalau dia lalau, kita Injil terus. Ya kalau sudah diinjil terus mati, didoakan terus, tidak bisa. Ya sudah, memang predestinasi mau diapakan. Tapi kita berusaha dan melakukan kewajiban kita. Lalu poin C yang harus kita lihat, kita periksa, dia gandum atau lalang, pendeta. Jadi ini berlaku untuk jemaat, majelis, melihat pendeta. Apakah ini calon pendeta atau pendeta yang sudah masuk? Yang sudah masuk, sudah telat untuk mau mengeluarkan repot, saudara. Tapi tetap itu mesti dicek. Kalau nggak bisa mengeluarkan, ternyata dia lalang, nggak bisa mengeluarkan, nabi palsu, ya saya yang keluar. Kok repot? Goblok sekali tahu nabi palsu yang jadi pendeta dan tetap mau di sana. Tapi kalau calon pendeta mau masuk, kita mesti cek. Makanya kalau gereja mau ambil pendeta ya, tidak bisa dengarkan dia khotbah satu kali. Panggil 10 kali, 20 kali. Setelah selesai khotbah, ajak makan. Kalau ajak keluar kota untuk mengenal dia. Ini kan teman-teman itu suka. Kalau tidak kenal, kalau tidak dekat suka. Terlalu banyak gereja anggap, wah ambil pendeta, tidak lagi keluarkan. Ada bos yang diktator, gampang saja, keluarkan. Ambil lagi, pecat lagi. Ini bodoh, saudara. Memanggil pendeta, saya tidak ngecek dari khotbahnya atau dari hidupnya dan sebagainya, dari ajarannya. Kalau di Amerika itu ada kayak ujiannya, saudara. Betul-betul diuji. Di sini sembarangan terima pendeta. Dengan gampang lalang masuk, dengan gampang nabi palsu masuk, dan seluruh gereja hancur. Poin D, calon-calon pelayan dalam gereja. Ya, calon pendeta tadi saya bicarakan. Calon majelis. Ingat ya, majelis yang menentukan arah dari gereja ya. Ya, saya maksudkan kalau dalam gereja Presbyterian, kalau gerejanya ada diktator, ada paus, ya yang menentukan paus itu. Tapi kalau ada majelis dan majelis yang menentukan, maka sangat penting kita pikirkan ngangkat majelis ini orang Kristen sungguh-sungguh atau enggak. Dulu setiap kali saya milih majelis, saya pilih selalu majelis yang ikut PA, acara pemahaman Alkitab. Tapi lucunya dengan cara itu pun, waktu dipilih dia ikut PA, selesai dipilih dia berhenti tidak PA. Lalu guru-guru sekolah minggu luar biasa penting, jangan sembarangan ngawur pilih guru sekolah minggu, sudah bisa membawa semua anak-anak sekolah minggu ke neraka. Guru sekolah minggu tidak injili, tidak Kristen, tidak injili biasanya, saudara. Tidak pernah PI. Itu membunuh anak-anak kecil itu, membawa anak-anak itu ke neraka. Terakhir poin E, calon pasangan hidup. Kalau saudara kafir, kawinlah dengan kafir, saya akan ngurus. So, kesan KTP, kawinlah dengan kafir juga tidak apa-apa, dengan kesan KTP juga boleh. Tapi saya bicara kalau saudara merasa diri saudara gandum, kawin hanya boleh dengan gandum, pacaran hanya boleh dengan gandum. Kalau saudara, bukan, cuma pacaran, nanti belum kawin. Lah, kalau sudah pacaran, tahu-tahu lalang, susah memutusnya, saudara. Pasangan hidup, jangan jalan jadi pacar sebelum saudara yakin sama-sama gandum. Bahkan kalau bisa alirannya disamakan, karena aliran yang berbeda sekalipun sama-sama gandum itu bisa menjadi sumber gegeran. Tapi iman yang berbeda, kesan KTP kawin dengan kesan yang sungguh-sungguh,
Ini memastikan hidup yang kacau balau tidak karu-karuan. Dan ini cuma jalan satu arah. Mau balik, cerai gak boleh, kecuali terjadi perzinahan. Maka bisa penderitaan seumur hidup. Sudah kadung kawin dengan orang yang tidak seiman. Yang menderita seperti itu banyaknya, bukan main. Jadi saudara, lalang mirip dengan gandum ini pelajaran yang bagi saya sangat-sangat penting. Sampai saya buatkan satu pelajaran khusus dengan, ya, saya tidak biasanya cerita seperti ini banyaknya. Saya berikan cerita yang saya anggap sangat-sangat penting. Dan setelah saya tahu, terapkan. Diri sendiri, orang-orang lain, terapkan semua. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan kami membahas tentang betapa miripnya gandum dengan lalang. Betapa miripnya orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang KTP. Betapa miripnya hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan nabi-nabi palsu yang menyamar. Salah menilai tentang diri sendiri bisa mengakibatkan kekecewaan terbesar di sepanjang zaman. Salah menilai tentang orang-orang lain bisa membuat kita tidak memberitakan Injil, kami tidak memberitakan Injil, dan membuat orang masuk neraka. Bahkan membuat orang-orang itu masuk dalam posisi-posisi penting dalam gereja dan merusak seluruh gereja. Atau menjadi pasangan hidup kami, sehingga merusak hubungan ini dan menjadikan penderitaan seumur hidup. Tuhan berilah kami hikmat, bimbingan untuk bisa menerapkan hal ini. Biarlah kami mau menonton khotbah tentang orang Kristen KTP dan melihat cara membedakan dan lalu menerapkan dengan hikmat dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan, pencerahan dari Tuhan, sehingga kami betul-betul bisa tahu yang mana lalang dan yang mana gandum, dan memberikan respons apa itu dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.